Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini video kali ini kita akan bahas tentang panduan pengisian e-kinerja bagi pimpinan unit, lembaga, ataupun dekan. Yang pertama, silahkan buka di bagian Google, kemudian tuliskan e-kinerja. Nah, nanti akan muncul laman seperti ini. Silahkan pilih yang paling atas item yang ini ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, klik login. Nah, silahkan masukkan username dan password. Nah, biasanya username di sini yang digunakan adalah NIP Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini itemnya adalah masih pegawai, coba silahkan Bapak Ibu lihat. Nah, item profil di sini adalah masih pegawai, maka kita akan melakukan edit profil Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan edit profil, akan tampil laman seperti ini. Nah, kita akan tuliskan di sini lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kah, atau lembaga penjaminan mutu. Nah, dan pastikan memilih unit kerja atasannya. Jadi diperhatikan IAIN Salatiga atau UIN Syarif Hidayatullah atau IAIN Langsa. Nah, kebetulan saya berada di instansi IAIN Langsa, maka saya akan mengisi di sini lembaga penjaminan mutu IAIN Langsa. Nah, berikutnya silahkan kita akan membuka bagian klaim pimpinan unit kerja. Nah, kemudian silahkan klik item yang berwarna hijau di sini. Klik pimpinan unit kerja bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki jabatan atau sebagai pimpinan unit kerja. Nah, jika Anda telah mengklik yang tadi, tandanya sudah aktif bahwa Anda menjadi pimpinan, akan berwarna oranye seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berwarna oranye seperti ini, maka Anda di sini sudah berstatus sebagai pimpinan unit kerja. Nah, di sini karena sudah diklik tadi, maka di sini menjadi pimpinan unit kerja lembaga penjaminan mutu. Selanjutnya, kita klik item SKP. Nah, setelah diklik item SKP, akan muncul laman seperti ini. Kemudian, klik tambah periode SKP. Selanjutnya, silahkan isi periode awal SKP dan periode akhir SKP. Jadi itu periodenya kalau di kami itu 1 Januari 2023 sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, jika kita telah menambahkan periode tadi dan mengisi periode dan memilihnya adalah ini merupakan SKP jenis kuantitatif ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilihat jika diperhatikan di sini, ini jenis kepegawaiannya adalah pimpinan dan unit kerjanya adalah lembaga penjaminan mutu. Selanjutnya silakan klik item detail SKP. Nah, akan muncul laman seperti ini setelah kita mengklik detail SKP. Nah, di sini akan terlihat nama kita yang mengisi sasaran kinerja dan pejabat yang menilai. Jika pejabat yang menilai kinerja ini belum sesuai dengan pejabat yang pada unit Anda, maka silahkan klik memuat ulang. Nah, kebetulan di sini adalah sasaran kerja pegawai milik kepala lembaga penjaminan mutu, maka yang akan menilai di sini adalah Rektor IAIN Langsa. Nah, demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan, jika ini telah sesuai, maka silahkan
buat item tambah RKH. Jadi silahkan klik item tambah RKH. Nah, Bapak Ibu sekalian, tambahan RKH tampilan untuk pimpinan unit, lembaga, instansi atau dekan atau rektor itu tampilannya berbeda dengan yang pegawai. Jadi ini untuk item pimpinan tambahan RKH-nya ada item yang pertama itu rencana kerja atasan yang diintervensi, klarifikasi RKH, jenis RKH, dan rencana hasil kerja. Ini tampilan RKH pada pegawai lembaga atau unit atau dosen, tampilannya seperti ini. Nah, akan muncul laman seperti ini. Unit utamanya RKH utama indikator. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memilihnya tambahan, nah maka silahkan klik di bagian bawah ada item tambahannya. Jika utamanya adalah nanti yang di awal adalah meningkatkan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan, maka silahkan klik item yang ini Bapak Ibu. Selanjutnya, klasifikasikan RKH dengan mengklik item tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama organisasi, yang kedua individu. Karena di sini adalah pimpinan unit atau lembaga, maka di sini akan yang diklik adalah organisasi. Nah, berikutnya setelah kita mengklik organisasi tadi, kita pilih lembaga unit kerja kita. Di sini lembaga unit kerjanya adalah lembaga penjaminan mutu. Nah, di sini karena tadi yang di sini adalah pimpinan lembaga penjaminan mutu, maka untuk rencana kinerja atasannya dibuat adalah persentase PTK yang melakukan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Nah, di sini itemnya dipilih sebagai jenis RKH-nya kita pilih tambahan. Nah, di sini kita saya buat di sini rencana kerjanya adalah persentase prodi di lingkungan IAIN Langsa yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Karena ini merupakan salah satu bagian tugas dari lembaga penjaminan mutu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang menjabat sebagai pimpinan unit, pastikan rencana hasil kerja ini sesuai dengan capaian yang Bapak Ibu inginkan kepada yang ingin dicapai oleh lembaga yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Nah, misalnya dia dekat, maka di sini rencana hasil kinerjanya itu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat, atau nanti tambahannya ada jabatan, penjaminan mutu tingkat fakultas, dan yang lainnya. Jadi harus disesuaikan rencana hasil kerja ini dengan capaian yang ingin lembaga Bapak dan Ibu capai. Kalau item ini tidak terisi dengan betul, maka nanti di bawahan Bapak Ibu sekalian tidak akan muncul SKP pilihan item ini di rencana kerja mereka. Nah, selanjutnya setelah kita save, maka akan muncul di sasaran kinerja laman tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini itemnya ada organisasi, edit, dan hapus. Kalau pada sasaran kinerja pegawai, item organisasi ini tidak muncul Bapak Ibu sekalian. Nah, item ini muncul hanya ketika Bapak Ibu berstatus sebagai pimpinan unit lembaga, dekan, atau rektor Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya kita akan klik tombol tambah indikator Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya silahkan klik tanda panah ke bawah, silahkan pilih kualitas, kuantitas,
aspek yang diukur apakah waktu dan biaya. Selanjutnya, setelah mengisi item ini, nah berikutnya isikan indikator pencapaiannya Bapak Ibu. Di sini indikator pencapaiannya persentase prodi di lingkungan IAIN Langsa yang melakukan prosedur sistem penjaminan mutu dan manajemen kelembagaan. Targetnya silahkan diisi 100%, kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi kuantitas tadi sudah di save, akan muncul item seperti ini Bapak Ibu. Lakukan berulang hingga terisi menjadi kuantitas, kualitas, dan waktu untuk itemnya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan tambahan indikator pada aspek biaya juga dipersilahkan. Tapi kalau kami menurut arahan dilakukan adalah kuantitas, kualitas, dan waktu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu telah melengkapi tambahan indikator ini, ketiga tambahan indikator ini, maka nanti barulah bawahan atau pegawai yang Bapak Ibu pimpin akan dapat mengisi RKH mereka Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini item yang muncul yang muncul tadi setelah diisi oleh pimpinan lembaga penjaminan mutu, maka pada pegawai lembaga penjaminan mutu akan muncul item ini Bapak Ibu, yaitu persentase prodi di lingkungan IAIN Langsa yang melaksanakan prosedur sistem penjaminan mutu. Nah, kalau pimpinan lembaga tadi tidak mengisikan RKH-nya, bawahan tidak dapat melakukan intervensi terhadap RKH-nya. Jadi bawahan belum dapat mengisi SKP-nya Bapak Ibu. RKH-nya belum dapat diisi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagi pimpinan unit dan lembaga diharapkan untuk segera mengisi RKH mereka masing-masing agar para pegawai yang di bawah pimpinannya dapat melakukan pengisian RKH. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang bagaimana mengklaim pimpinan unit dan bagaimana pimpinan unit lembaga atau dekan untuk dapat mengisi RKH mereka dan mengklaim status kepemimpinan unit lembaga atau fakultas yang mereka pimpin. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan membahas tentang pengajuan SKP. Jika ada saran atau komentar atau pertanyaan, silahkan buat di komen di bawah ini. Assalamualaikum, sampai ketemu di lain waktu.